نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ya ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak, para sepuh, ibu-ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis taklim sore hari ini menjelang malam untuk sama-sama kita mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Qur'an. Kajian tafsir kita. Shalawat serta salam mari kita awali pertemuan ini untuk memanjatkannya kepada Nabi kita, manusia tercinta sepanjang masa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang setia mengikuti beliau dan berjumpa dengan beliau kelak di surganya. Kita lanjutkan masih pembahasan tentang surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ini yang pertama dan telah kita bahas. Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Yang bergantung kepadanya segala sesuatu selain dirinya. Ini ayat yang kedua. Baik, dan ayat yang kedua ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ayat yang kedua. Allahus Samad. Allahu As-Samad. Untuk kata Allah telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, bahwa kata Allah berasal dari kata ilah, yang artinya adalah al-ma'bud, al-ma'luh, yang diibadahi, yang disembah. Dan arti secara istilah kata Allah adalah dzu al-ubudiyah wal uluhiyah ala jami'i khalqihi. Dia yang memiliki hak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk ciptaannya. Itu arti kata Allah. Sudah kita bahas, kemudian kita langsung kepada ayat As-Samad. As-Samad. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, As-Samad ini adalah salah satu dari nama Allah yang sungguh sangat banyak. As-Samad. Terdapat penjelasan para ulama tentang arti atau makna dari kata As-Samad. Misal diterangkan oleh sahabat yang mulia, muridnya Nabi yang senior, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, As-Samad huwa al-kamil fi ilmihi, al-kamil fi hilmihi, al-kamil fi izzatihi, al-kamil fi qudratihi ila akhiri ma dzukira fil athar. Dalam tafsir At-Tabari jilid ke 30 halaman 346 dan juga disebut oleh Imam Al-Baihaqi
dalam kitab beliau Al-Asma' wa Sifat halaman 58 sampai 59, Ibnu Abbas mengatakan bahwa As-Samad itu adalah Dia yang maha sempurna dalam ilmunya, Dia yang maha sempurna dalam kedermawanannya, kebijaksanaannya, Dia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, Dia yang maha sempurna dalam kuasanya, dan seterusnya dari kesempurnaan Allah yang bersifat mutlak sebagaimana disebutkan dalam athar. Maka para ulama meringkas As-Samad itu bisa juga dikatakan artinya adalah as-sanad alladzi tusnadu ilaihil umurul muhimmah. As-Samad itu artinya adalah Dia yang menjadi sandaran segala perkara yang ada dari hal-hal yang penting, yang tergantung padanya segala sesuatu selain dirinya. Itu ringkasnya. Karena sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas tadi, As-Samad itu sebenarnya adalah sebuah kata yang mengandung makna kesempurnaan. Dan tidaklah sesuatu dikatakan sempurna kecuali sudah tidak butuh apapun. Namanya sempurna. Ya. Dan kesempurnaan Allah sifatnya mutlak di semua aspek. Manusia juga disifati kesempurnaan ya. Boleh menyifati manusia dengan sempurna, nggak masalah. Tapi sempurnanya makhluk hanya sifatnya parsial. Parsial, sebagian perkara, tidak mutlak. Misal, ada pekerja, dengan pekerjaannya luar biasa, optimal, gak ada yang kurang, kita boleh aja mengatakan pekerjaannya sempurna. Boleh. Kita mengatakan orang tersebut, ucapannya sangat bagus, sempurna, bagus. Seorang anak mengerjakan tugas dan tidak ada yang salah, boleh kita katakan tamam, sempurna, boleh, gak masalah. Karena kesempurnaan bila disandarkan kepada selain Allah pasti sifatnya hanya parsial di bidang atau perkara tertentu saja. Adapun kesempurnaan bagi Allah itu sifatnya mutlak. Tidak parsial tapi mutlak pada segala sesuatu yang ada pada dirinya Allah. Kalau kita katakan Allah itu Maha Pengasih, pengasihnya Allah sempurna. Allah itu Maha Mengetahui, maka pengetahuannya Allah sempurna. Allah itu Maha Melihat, maka penglihatannya Allah sempurna. Allah itu Maha Pencipta, maka penciptaannya Allah sempurna, dan seterusnya. Inilah kesempurnaan bagi Allah diungkap dengan satu kata As-Samad. Yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kekeliruan dalam menerjemah oleh sebahagian kita, baik terucap di lisan atau tertulis. Ini mohon diperhatikan, ini salahnya fatal. Ketika mengatakan As-Samad itu adalah tempat bergantung. Tempat bergantung atau tempat bersandar. Salah ini. Salahnya di mana Ustadz? Mengatakan atau menggunakan kata tempat. Allah itu bukan tempat. Allah itu bukan tempat. Karena As-Samad itu adalah Allah, maka jangan dikatakan tempat. Tempat bergantung, salah. Tapi As-Samad adalah Dia yang bergantung kepadanya segala sesuatu selain dirinya. Apapun itu. Dari makhluk, malaikat, bergantung kepada Allah. Hidup matinya mereka bergantung kepada Allah. Manusia dengan segala jenis dan masanya bergantung kepada Allah. Jin dengan sekian banyak jenisnya, hewan, alam semesta yang ada di langit, yang ada di bumi, yang kecil, yang besarnya, yang basah atau yang keringnya, semua bergantung kepada Allah ketentuannya. Bergantung kepada Allah, bukan dikatakan tempat bergantung, karena Allah itu bukan tempat. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita tidak mengatakan bahwa As-Samad artinya tempat bergantung, tempat bersandar. Allah bukan tempat.
Karena dalam bahasa Arab, tempat itu ismul makan itu memiliki perbedaan makna. Bapak bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, pernah dengar tempat bergantung? Nah, terjemahannya begitu. Sekarang kan salah. Kita nggak menyepakati kalimat itu. Maksud kalimat itu saya yakin benar, tapi ekspresi pemilihan diksinya aja yang salah. Ya. Dan pemilihan diksi kata kalau salah itu bisa merubah arti nantinya. Jadi tidak dikatakan dengan tempat. Kemudian hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, masih terkait dengan as-samad. Terkait dengan as-samad. Apa tadi arti as-samad secara ringkas? Apa arti as-samad? Ringkasnya apa? Yang bergantung padanya segala sesuatu selain dirinya. Yang bergantung padanya segala sesuatu selain dirinya. Itu arti as-samad dengan ringkas. Kenapa dikatakan yang bergantung padanya segala sesuatu? Karena Allah memiliki kesempurnaan. Sempurna pada segala sisi. Di dirinya Allah. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ada satu hal yang perlu kita semua ketahui tentang nama Allah. Baik. Nama Allah itu para ulama pakar akidah itu membuat sebuah pembahasan dan ternyata mereka menyimpulkan bahwa untuk nama Allah Jalla wa'ala dan juga sifatnya itu bisa dikategorikan ke dua jenis. Kategori ya, bukan membatasi. Kategorinya ada dua. Ada nama atau sifat Allah yang sifatnya khusus bagi Allah, khusus bagi Allah. Yang kedua, ada nama atau sifat bagi Allah yang tidak khusus hanya bagi Allah. Yang pertama khusus bagi Allah, ya, khusus bagi Allah. Yang kedua, tidak khusus hanya bagi Allah. Juga disebut dengan istilah yang pertama ghairu mushtarik. Yang kedua mushtarik namanya. Ada nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan itu adalah nama atau sifatnya Allah dan khusus hanya bagi Allah yang tidak boleh ada selain Allah bernama atau bersifat dengannya. Ada juga nama dan sifat bagi Allah yang selain Allah bernama atau bersifat dengan itu. Dalam penyebutannya ya, dalam penyebutannya. Pembahasan kita penyebutan, bukan hakikat. Permasalahannya adalah bagaimana kita tahu ini nama atau sifat kategorinya jenis yang khusus bagi Allah atau ini masuk ke yang bukan khusus saja bagi Allah. Jawabannya tidak ada selain dengan dalil. Jawabannya tidak bisa selain dengan dalil. Tidak ada pilihan kecuali berdasarkan dalil. Untuk mengatakan ini nama atau sifat mustarik atau tidak mustarik. Khusus bagi Allah atau tidak khusus bagi Allah. Hanya dengan dalil. Ketika Allah misalnya dalam Al-Quran. Perhatikan Bapak Ibu yang saya muliakan. Allah menyebut ada nama atau sifat Allah. Yang juga Allah sebut nama atau sifat itu selain Allah. Berarti nama atau sifat ini jenis apa? Ghairu mustarik. Tidak khusus bagi Allah. Dan ketika tidak didapatkan dalil ayat atau hadis ada penyebutan nama dan sifat itu selain Allah, berarti nama dan sifat ini jenisnya ghairu mustarik, khusus bagi Allah. As-samad masuk yang mana? Masuk yang ghairu mustarik, khusus bagi Allah. Tidak boleh ada selain Allah bernama dengannya. Ar-Rahman termasuk ghairu mustarik, khusus bagi Allah. Kalau Ar-Rahim masuk mustarik. Ar-Rahim itu masuk mustarik Bapak Ibu. Karena ada dalam ayat Allah sebut Nabi dengan Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'alaihi harisun
Ya, ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sebut bahwa Muhammad itu rahim orangnya. Berarti rahim nama Allah yang sifatnya apa tadi? Musytarik. Apa maksud musytarik? Yang selain Allah boleh juga bernama dengannya. Ya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ada selain Allah bernama atau bersifat dengannya, maka ini berarti ghairu musytarik, khusus hanya bagi Allah. Termasuklah As-Samad. Tidak boleh ada yang bernama dengan nama As-Samad selain Allah. Bila disendirikan ya. Bila disendirikan. Sebab kalau pembahasannya adab-adab memberi nama, ya kita boleh bernama dengan menyandarkan diri kepada Allah, tapi dengan tambahan kata Abdun di dalamnya. Ya. Kalau kita sandarkan ke Ar-Rahman berarti Abdurrahman. Kalau kita sandarkan ke Ar-Rahim berarti Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Malik, dan seterusnya boleh. Dan itu termasuk bagus dalam penamaan. Karena artinya sendiri adalah hamba. Abdu itu hamba. Hamba Ar-Rahman, hamba Ar-Rahim, dan seterusnya. Tidak boleh bernama dengan nama Allah yang ghairu musytarik tadi, yang khusus tadi, kalau cuma sendirian, namanya misalnya Ar-Rahman, nggak boleh itu. Makanya yang diingkari oleh Nabi dan para sahabatnya, ya Musailamah Al-Kadzdzab, yang mengaku Nabi, ya di masa Nabi sudah ada yang mengaku Nabi. Dia mengatakan saya Ar-Rahman, diingkari oleh Nabi SAW. Tidak boleh bernama dengan nama-nama yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk As-Samad. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau kita udah tahu ini nama atau sifat bagi Allah yang sifatnya ghairu musytarik atau khusus hanya bagi Allah dan tidak boleh selain Allah bernama dengannya, maka kita nggak boleh manggil orang cuma dengan itu. Nah, ini penting. Misal nama seseorang dia Abdurrahman, kita jangan panggil dia dengan Man, Ar-Rahman. Tidak. Itu adab yang buruk. Itu adab yang buruk. Para ulama mengingatkan tidak layak memanggil orang dengan itu. Panggil dia dengan panggilan lain, misalnya dengan Abdah, misalnya Abdur, misalnya. Tidak dengan Ar-Rahmannya. Termasuk As-Samad ini. Ya, kalau namanya Abdus Samad, jangan cuma Samad yang disebut. Tapi Abdus Samad. Lengkap. Kalau mau panggilan, jangan As-Samadnya, tapi Abdunya. Jadi panggilan. Karena As-Samad adalah nama khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tuhfah. Baik, ini As-Samad, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ayat selanjutnya Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidaklah beranak, memiliki anak. Walam yulad, dia pula tidaklah anak dari orang lain, dari yang lain. Ya. Bukan orang tua, bukan pula anak. Itulah sifat Allah yang Allah inginkan di ayat ini. Ayat yang ke-3. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidaklah mengambil anak, tidak memiliki anak, dan Allah itu bukan juga anak dari yang lain. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini juga perlu kita ketahui kalau berbicara tentang nama dan sifat Allah, ada kaidah lain juga yang harus kita ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang nama atau sifat Allah, kadang kita harus menetapkan dan kadang kita harus meniadakan. Isbat dan nafi. Kita harus menetapkan nama atau sifat yang memang Allah telah tetapkan. Kita harus tiadakan pada nama-nama, sifat-sifat atau penyebutan yang memang Allah tiadakan. Misal di ayat kursi yang sering kita baca. Di situ ada satu sifat yang Allah tiadakan dirinya darinya. Apa itu? Apa coba? Ayat kursi loh. Hah?
Ada satu sifat yang Allah tiadakan dirinya di ayat kursi. Siapa yang tahu? Hah? Iya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. La sinatu wala naum. Allah tiadakan dirinya dari sifat ini. Maka kita pun harus meniadakan itu. Kenapa saya sampaikan hal ini? Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Sekali lagi, karena berbicara tentang nama dan sifat atau secara khusus tentang dirinya Allah, nggak boleh main akal, nggak boleh main pendapat, nggak boleh main kira-kira, nggak. Karena kita dituntut beriman kepada Allah, beriman kepada Allah terhadap yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tiadakan. Itu sikap kita. Kita tetapkan dan kita pula tiadakan. Jangan timbang-timbang, kayaknya nggak cocok kalau sifatnya seperti ini. Jangan bilang nggak cocok. Allah sendiri kok yang mensifati dirinya. Ya. Apakah kita ingin membantah protes pada Allah? Kan nggak mungkin. Nah di sini Allah sebut dengan sebuah kalimat yang mengandung makna peniadaan. Maka kita pun pakai kalimat itu. Allah sebut dengan kalimat Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanak. Ya udah kita pakai kalimat itu. Jangan gena-gena. Karena Allah yang menggunakan kalimat ini, kita juga menggunakan kalimat itu. Allah tidak mengambil anak dan Allah itu juga bukan anak dari yang lain. Ya. Baik. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kalimat ini pada ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak mengambil anak atau memiliki anak dan tidak pula sebagai anak bagi yang lain. Kata para ulama, wa hadza min tamami ghinahu subhanahu wa wahdaniyatuhu. Kalimat ini sebenarnya termasuk penjelas akan kesempurnaan dirinya Allah Subhanahu wa taala, akan keesaannya Allah sebagaimana yang telah disebut di ayat-ayat sebelumnya. Ayat 1 dan ayat 2 kan menjelaskan tentang ini sebenarnya. Ayat pertama tentang sendiriannya Allah. Ayat yang kedua menjelaskan tentang sempurnanya Allah. Paham? Maka ayat ini memperjelas itu. Allah itu betul-betul sendiri. Tidak ada yang bersama dengannya apapun. Tidak ada pula pembantu. Betul nggak? Tidak ada pembantu. Betul tidak? Lalu saya tanya nih, malaikat itu bukannya pembantu Allah? Hah? Makhluk ciptaan Allah. Bagus, barakallahu fiik. Ya, hamba. Malaikat itu hamba, bukan pembantunya Allah. Hamba yang diperintah oleh Allah. Baik. Saya lanjutkan. Bahwa kalimat pada ayat yang ketiga ini sebenarnya juga penjelas akan sendiriannya Allah dan sempurnanya Allah sebagaimana yang telah dijelaskan di dua ayat sebelumnya. Fa innal walad bid'atun min abihi wa juz'un minhu. Karena kata para ulama konsekuensi anak adalah bagian dari orang tua, ya, bagian atau turunan dari orang tua. Kondisi dan keadaan yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dengannya. Wallahu la matsila lahu, sementara Allah itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang semisal dengannya. Wal walid yataqawwa bibnihi, dan yang namanya orang tua itu akan semakin sempurna kedudukannya, semakin kuat dengan adanya anak. Itu konsekuensi yang namanya orang tua. Wallahu ghaniyun an kulli ahad. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maha tidak butuh dari apapun juga. Wal ab yattakhidhu waladan liyukhlifahu idza mata, dan yang namanya orang tua itu pada umumnya menjadikan anak sebagai pengganti dirinya bila dia meninggal. Ini semua keadaan yang sangat mustahil bagi Allah karena Allah itu hayyun qayyum la yamut. Allah itu maha hidup, berdiri dengan sendirinya dan tidak akan pernah mati. Walihada kana wujudul ibn fi haqqillahi naqsan. Nah ini perhatikan teman hadirin yang saya hormati. Kata para ulama, oleh karena itulah menetapkan anak bagi Allah dengan sekian banyak kalimat, dengan sekian banyak konsep, pokoknya anak ditetapkan bagi Allah. Itu sesungguhnya hakikatnya
menciderai kesempurnaan Allah. Itu sejatinya merusak kesempurnaan Allah. Orang Nasrani yang menetapkan bahwa Isa itu anaknya Allah. Sesungguhnya mereka telah merusak kesempurnaan Allah. Karena konsekuensi anak tadi sebagaimana telah dijelaskan. Atau konsekuensi orang tua sebagaimana yang telah dijelaskan. Maka menetapkan anak bagi Allah sejatinya apa? Sejatinya apa? Merusak kesempurnaan Allah. Orang Yahudi, apalagi di zaman dulu, menetapkan Uzair itu anaknya Allah. Juga ini sebenarnya sejatinya mereka merusak kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, "Tsumma innal walad la yakunu illa liman lahu zaujah. Wallahu laisa lahu zaujah. Kama akhbara an nafsihi biqaulihi badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim." Dan lebih itu juga dan lebih dari itu juga bahwa yang namanya anak tidaklah terwujud atau tidaklah ada kecuali dengan adanya pasangan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pendampingnya sama sekali sebagaimana telah dijelaskan pada ayat yang pertama. Dan dipertegas juga oleh Allah sendiri tentang dirinya akan hal ini di dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am. Al-An'am 101. Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan semua langit-langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Dan tidak mungkin bagi Allah memiliki anak. Walam yakul lahu sahibu. Dan tidak pula mungkin Allah memiliki pasangan. Wa khalaqa kulla syai'. Allah lah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha tahu. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya, sejatinya mereka-mereka yang menetapkan anak bagi Allah itu menghina Allah sebenarnya. Ini yang harus kita ketahui. Menghina Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab konsekuensi anak itu adalah sesuatu yang mengandung kelemahan. Ya, butuh kepada yang lain. Dan sekian banyak konsekuensi lain yang sangat bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Tidaklah memiliki anak dan Allah itu juga bukanlah anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat yang terakhir dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena waktu telah mendekati azan Isya, saya sediakan waktu khusus untuk kita diskusi atau tanya jawab terkait materi atau hal-hal yang mungkin perlu kita bahas bersama ya, di malam hari ini dari materi yang disampaikan. Allahu a'lam. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Silakan bagi hadirin Bapak Ibu kalau ingin ada yang disampaikan. Ada? Ya, Pak Badrun. Ada yang saya tanyakan Ya. mengenai melafalkan Asmaul Husna. Ya. Sering kita dengar dalam melafalkan Asmaul Husna itu pakai
Baik. Terima kasih. Ya, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pertanyaannya, menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha sempurna itu, kalau diawali dengan ya itu bagus, tapi konteksnya yang paling afdol kalau kita berbicara dalam artian munajah dalam doa atau ibadah pada Allah. Kalau kita konteksnya tidak seperti itu, maka sebaiknya tidak dengan ya. Karena dalam bahasa Arab, huruf ya itu adalah huruf panggilan namanya. Ya, huruf panggilan. Ya. Kalau tidak konteksnya panggilan, maka sebaiknya tidak dengan ya. Misal kita lagi belajar nih, atau lagi menghafal nih, sebaiknya tidak dengan ya. Sebaiknya. Tapi kalau seandainya ingin menggunakan ya, maka niatkan kita memanggil Allah. Boleh tidak memanggil Allah? Boleh-boleh saja. Karena Allah maha mengetahui. Allah senantiasa mengawasi kita. Kayak saya sekarang ini bicara kepada ibu bapak-bapak. Saya katakan, Allahumma ya Allah, Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikan. Boleh-boleh saja. Boleh. Tapi untuk menggunakan ya di awal nama Allah itu sebenarnya konteksnya hanya ketika beribadah atau dalam doa. Ya Allah, nah itu bagus. Karena kita manggil Allah, menyeru Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya Allah, aku mengalami ini, maka jauhkanlah itu. Ya Allah, dan seterusnya. Ya Rahman, Ya Rahim. Konteksnya adalah seakan-akan kita memanggil Allah, menyeru Allah. Tapi kalau konteksnya tidak seperti itu, misal saya mengajarkan bahwa nama Allah itu As-Samad. Nah, saya nggak perlu pakai ya. Saya nggak perlu mengatakan nama Allah diantaranya adalah Ya Samad. Nah, nggak perlu. Karena konteksnya bukan menyeru, memanggil Allah, tidak. Jadi begitu Pak Badrul, ya, kata atau huruf ya dalam bahasa Arab itu fungsinya adalah panggilan. Jadi kalau konteksnya tidak ke arah itu sebaiknya tidak digunakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain? Bisa dipahami ya Pak Badrul? Pak Badrul, bisa dipahami ya? Atau masih ada yang mengganjal? Baik. Seperti yang populer kita dengar di kaset-kaset dan juga di berbagai pertemuan. Ya. Dari awal oleh anak atau juga makanan dari dewasa. Ya. Yang memikirkan Asmaul Husna. Ya. Dengan dikatakan ya Allah, ya Rahman dan sebagainya. Ya. Tapi ya. Ya. Mana yang baik, yang benar? Ya. Ada yang menggolirkan dengan Allah dan seterusnya. Ya. Ya. Saya pikir tadi saya sudah menjawab pertanyaan ini ya. Jadi kalau yang dibacakan dengan ya Allah, ya Rahman, kalau ini penyebutan bukan dalam rangka doa, ya, memanggil Allah, menyuruh Allah, maka tidak tepat. Jadi sebenarnya kembali ke niat orang yang membaca. Juga kembali ke situ. Kalau dia niat memanggil Allah, ya, supaya Allah mendengar, supaya Allah menyaksikan, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu, Allah maha mendengar, boleh-boleh saja. Kalau dia niatkan itu. Tapi kalau dia niatkan pengajaran, sebaiknya tidak. Kalau niatnya pengajaran, yang bagus tidak dengan ya Pak Badrul. Yang mengajarkan tidak pakai huruf ya itu lebih bagus. Jadi begitu. Bagaimana Pak Badrul? Masih cukup? Iya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ada lagi yang lain? Sebelah kanan, sebelah kiri. Ibu-ibu di belakang ada yang mau ditanyain? Ada. Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Dan mudah-mudahan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan terakhir semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.